Selingkuh adalah sebuah kegiatan yang buruk banget. Tapi ya mau gimana lagi kalau semua angka kelahiran tuh kayak menurun, mau gak mau pemerintah itu jadi harus melegalkan yang namanya sebuah perselingkuhan. Nah jadi manga baru yang bakalan gue bahas kali ini akan itu berjudul Koshiki Furin gitu cuy. Jadi seperti apa akan jalan cerita manganya. BTW sebelum lanjut ya kan, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe gitu cuy, dan dukung selalu channel ini. Dan langsung aja kita kasihin pembahasan alur cerita manganya cuy. Oke, di sini ya kan cerita dibuka sama sepasang kekasih yang lagi ngelakuin hubungan Pak Sutri. Ya meskipun rasanya itu kayak enak banget, namun ya Pak Sutri ini itu kayak udah capek banget gitu cuy, melakukan hubungan yang seperti ini mulu. Di sini kita dikenalin ya kan sama istri si Amse yang bernama Sasaki Chinami yang berusia 30 tahun. Terus ya Amse kita yang bernama Sasaki Fumiya yang berusia 29 tahun. Di sini ya kan saat mereka tuh kayak lagi makan, si Sasaki bilang kalau ya udah 7 tahun lamanya mereka menikah, namun ya masih belum dikaruniai sebuah keturunan. Alasannya kenapa mereka juga itu nggak tahu gitu cuy. Di sini si Sasaki itu bilang ya kan kalau dia itu tahu istrinya itu pasti pengen banget mempunyai seorang anak. Ya meskipun di sini awal Chinami itu bilang ya kan kalau dia tuh kayak gak mau juga punya anak, tapi ya sebenarnya kan ini tuh karena mereka selalu gagal gitu cuy. Jadi si Chinami itu seperti menormalkan akan hal ini. Apalagi ya menurut si Chinami sendiri gak ada seseorang yang salah gitu cuy di sini. Ya kata Sasaki ya kan yang mendengar jawaban ini itu kayak bilang kalau semuanya ini tuh juga bukan salah istrinya juga, karena mungkin dirinya juga terlalu takut gitu cuy. Ya di kala momen saling salah-salahan gini, Chinami tiba-tiba ketawa gitu cuy, karena menurutnya kita itu ya malah saling meminta maaf karena kesalahan kita sendiri gitu cuy. Karena kata dia mereka itu ya gak hidup untuk kematian yang mungkin bakalan datang di keesokan harinya. Jadi ya santai aja gitu cuy. Nah singkat cerita ya kan, pada saat Sasaki itu kayak udah bekerja di kantornya, dirinya tuh kayak masih mikirin gitu cuy perasaan dari istrinya. Tapi ya tiba-tiba ya kan pada saat lagi galau gini, rekannya Sasaki itu kayak ngerusuh gitu cuy, dan Sasaki itu kayak disuruh untuk masukin laporan yang dia bawa. Ya karena muka Sasaki itu kayak suram banget, temannya jadi bilang kalau jika Sasaki itu kayak gini mulu, dirinya itu akan menakuti rekan sekantornya yang lain gitu cuy. Dan sebenarnya kan temannya Sasaki ini juga tahu gitu cuy kalau ya pasti si Sasaki itu gagal lagi untuk ngebikin seorang anak. Ya di awal ini kan Sasaki tuh bilang kalau ya usia istrinya itu udah 30 tahun dan pasti dia itu pengen punya anak gitu cuy. Cuman ya dirinya juga bingung anjir, karena ya udah buat pun juga masih kagak jadi gitu coy. Ya di awal ini kan si Sasaki itu nanyain gitu cuy kepada temennya apa yang bakalan dia lakukan jika dia itu berada di posisinya. Dan kata temennya ya mungkin dia itu bakalan melepaskan stres dengan tidur sama cewek lain gitu cuy. Tapi ya di sini dirinya tahu ya kan kalau semua Sasaki itu gak akan melakukan hal yang seperti ini. Dan sebagai sebuah hadiah ya kan, temannya Sasaki itu kayak ngasih tahu gitu cuy kepada Sasaki sebuah informasi yang ternyata temannya Sasaki itu malah ngasih tahu Sasaki tentang foto seorang gadis yang sangat cantik banget cuy. Ya kata Sasaki cewek ini tuh imut banget dan tipenya dia. Dan temennya tuh kayak ngenalin ya kan kalau nama gadis ini itu adalah Futaba cuy. Di sini ya kan Sasaki itu bilang kalau ya dirinya itu gak mungkin menyelingkuhi istrinya sendiri gitu cuy. Tapi ya temennya tuh bilang nggak harus selingkuh juga, cukup imajinasikan aja, karena ya berimajinasi itu gratis menurut dirinya gitu cuy. Ya karena melihat kecantikan dari si Futaba, si Sasaki itu kayak mikirin gitu cuy hal-hal aneh yang bakalan dia lakuin sama si Futaba. Ya kalian tahu lah ya kan di sini maksud gua apaan anjir. Dan betul ini tuh udah gua sensor juga ya kan. Apa ya ada sini ya kan itu kayak ngebuat si Sasaki jadi kayak tegang gitu cuy anunya. Tapi ya yang namanya pelarian, si Sasaki itu kayak lanjut ngayal lagi aja sambil dia itu kayak panggil-panggil namanya si Futaba gitu cuy. Sampai ya tiba-tiba si Sasaki itu kayak dikejutin sama kemunculan dari seseorang gitu cuy, yang bisa lu sangka kalau semua ya orang ini itu adalah sosoknya si Futaba beneran anjir. Ya karena kaget Sasaki itu kayak refleks jatuhin HP-nya dia gitu cuy. Dan si Futaba ngenalin dirinya kalau ya dia itu baru join di perusahaan ini gitu cuy. Jadi ya mereka itu kayak saling berkenalan lah di sini. Ya karena ini kan itu kayak ngebikin Sasaki jadi ngelas gitu cuy kalau ya dia itu lagi ngobrol sama seseorang yang namanya juga Futaba. Tapi ya saat Futaba itu kayak menormalkan akan hal ini ya kan dan jongkok dan berniat ngambil HP-nya Sasaki, dia sadar anjir kalau semua Sasaki itu malah ngeliatin fotonya dia, mana ya ampe anunya dia itu kayak tegang anjir. Dan ini itu malah diliatin sama si Futaba gitu cuy. Yang karena ini itu kayak ngebikin si Futaba jadi jengkel sama si Sasaki gitu cuy. Nah di sini kan singkat cerita setelah jam istirahat si Futaba mengenalkan dirinya gitu cuy kalau dia itu bekerja di divisi umum. Ya karena udah ngasih sambutan juga ya kan. Sebenarnya di awal ini Sasaki itu kayak takut banget gitu cuy, meskipun ya kantor mereka bekerja itu berbeda juga. Mana pada saat si Futaba itu kayak ngeliat Sasaki, si Futaba itu malah ngasih sebuah tatapan yang sinis banget. Mana ya setelah momen itu si Futaba itu malah gangguin si Sasaki mulu anjir. Ya Sasaki di sini mau heran ya kan, tapi ya mau gimana lagi, karena ini tuh kayak salahnya dia
dia dan mungkin si Futaba itu lagi ngelakuin pembalasan dendam gitu cuy. Tapi ya di sini Sasaki itu kayak masih bersyukur gitu cuy, karena si Futaba itu masih menutup mulutnya sendiri. Meskipun dia itu kayak capek banget ya kan, karena diteriakin mulu sama si Futaba yang nyuruh-nyuruh dia gitu coy. Nah, saat udah pulang kerja ya kan, Sasaki itu kayak kelihatan capek banget, apalagi dirinya itu mau ketemuan sama orang tuanya si Chinami. Ya hadirnya di sini sebenarnya siap gak siap itu harus menemui orang tuanya si Chinami cuy. Sampai singkat cerita bertemulah si Sasaki sama ayah dan ibunya si Chinami. Ya gak pakai lama ya kan, ortu si Chinami nyinggung soalnya kapan mereka itu bakalan punya seorang anak, karena ya, mereka itu juga pengen punya cucu gitu cuy. Dan ibunya si Chinami balik nanyain apa alasan Sasaki seperti lama banget mempunyai anak gitu cuy. Apalagi ibunya si Chinami itu kayak udah pengen banget punya cucu dari si Chinami gitu cuy. Ya gara-gara momen ini juga ya kan tuh kayak menyulut api amarah dari ayahnya si Chinami yang bilang ya kalau dirinya itu nggak punya waktu selama itu ya kan buat menunggu rencana-rencana yang udah direncanakan sama si Sasaki gitu cuy. Dan di sini setelah mereka tuh kayak balik pulang ya kan, si Chinami sama Sasaki kayak balik galau gitu cuy. Apalagi si Chinami sadar kalau ya suaminya itu seperti sudah memandangnya dengan tatapan yang berbeda gitu cuy, dan dirinya itu gak mau anjir. Ya mungkin di sini akan kata si Chinami dirinya tuh pengen punya anak, tapi gak punya anak pun itu gak masalah asalkan dirinya itu bisa bersama sama si Sasaki. Yang di sini akan mereka berdua itu malah jadi balik sumpah setia anjir, dan mereka itu kayak berjanji mereka itu bakalan hidup bersama gitu cuy. Ya meskipun kemesraan mereka itu malah diganggu sama seseorang anjir yang tiba-tiba aja menyekap mereka berdua gitu cuy. Di momen ini akan pada saat mereka berdua itu udah sadar, si Sasaki dan si Chinami itu jadi bingung gitu cuy. Tapi para penculik ini juga minta maaf kepada mereka berdua. Dan gak basa-basi juga ya kan, si penculik ini itu malah langsung nyuruh mereka berdua untuk berzina di depan mereka gitu cuy. Ya si Chinami sama Sasaki bingung lah ya kan. Tapi ya si penculik ini menjelaskan kalau ya ini tuh bukan sebuah permintaan, tapi melainkan sebuah perintah gitu cuy. Dan para penculik ini itu langsung menyekap si Chinami anjir, sambil yang ngasih tahu kalau ya angka kelahiran itu udah menurun. Dan demi mensiasati akan hal ini, pemerintah itu mulai ngelakuin kebijakan kalau ya pasangan yang suami istrinya itu udah menikah selama 6 tahun lamanya tapi gak dikaruniai seorang anak, mereka itu bakalan dipaksa untuk selingkuh gitu cuy. Ya di awal ini Sasaki bingung ya kan sama kebijakan ini gitu cuy, karena dia tuh kayak baru denger aja anjir. Dan kata para penculiknya ya kan, kebijakan ini itu akan berlaku di masa depan, dan sekarang Sasaki dan si Chinami akan menjadi kelinci percobaan mereka cuy. Dan mereka berdua itu harus tinggal dengan pasangan baru yang mereka tetapkan gitu cuy selama beberapa waktu. Yang karena ini akan gak basa-basi, si Chinami itu langsung dibawa ke lokasi tempat pasangan barunya cuy. Dan harapannya dia ya kan kalau semua masa uji coba ini tuh kayak berhasil, harapannya ya mungkin jika mereka berhasil ya hubungan ini itu kayak ngebikin suami istrinya antara si Chinami dan juga Sasaki itu bakalan lebih erat lagi. Tapi ya kalau semua enggak ya mungkin mereka berdua itu bakalan ya berganti pasangan lah anjir. Ya entahlah, di sini gue bingung anjir sama maksud pemerintahan di sini apaan dah kok bisa sampai kayak ngebikin kebijakan kayak gini gitu cuy. Dan ya pada akhirnya di sini si Chinami itu beneran dibawa gitu cuy. Dan pada akhirnya kita diliatin hanya tersisa menyisakan si Sasaki aja yang sendirian aja gitu cuy. Ya menurut Sasaki ya dia tuh kayak agak mau ya kan, tapi ya mau gimana lagi anjir. Bahkan ya kata gue di sini Sasaki tuh kayak udah hilang harapan aja gitu cuy sama kehidupannya dia. Apalagi ya dia itu juga rindu sama istrinya gitu cuy, karena hanya si Chinami aja yang dia cinta itu cuy. Sampai Sasaki itu kayak malah tiba-tiba refleks ketiduran anjir karena udah lelah banget itu cuy. Dan saat dirinya kayak terbangun, tiba-tiba malah ada si Futaba yang ada di hadapannya anjir. Woi lah, ini kalau soal gini ini bakalan jadi big problem anjir kata gua. Antara cewek imut yang bakalan jadi pasangan sementara lo ya kan, atau lo yang masih sayang sama istri yang selalu sayang sama lo gitu cuy. Kalau semua kalian bakalan milih yang mana anjir? Kalau gue sih Futaba oke ya kan, tapi si Chinami juga oke anjir, karena dia tuh istri yang setia gitu cok. Lu bayangin aja 6 tahun kagak punya anak, ya udah pasti ya kalau itu bakalan antara opsinya dicerain atau ya si Chinami bakalan selingkuh sih. Itu kayak bumerang yang mau gak mau bakal ngehantam lu sih kata gue. Ya mungkin sekian dulu akan berkonten kali ini gue. See you next time, sampai jumpa lagi cuy.